Halo semuanya, selamat datang di channelnya Bro Chris Civic. Gua akan membagikan tips dan trik untuk meminang mobil tua. Yang pertama itu, namanya mobil tua pasti banyak PR. Cuman diminimalisir PR tersebut tidak banyak. Contoh, misal gitu, kalian tahu nih rekam jejaknya mobil itu tuh dari orang, misalkan saya pribadi, misalkan kalian tuh ngikutin saya terus aja, saya merawat segala macam, kan itu jelas kan ya rekam jejaknya, ada track recordnya, servis oli segala macem, pokoknya terawat lah. Ketika saya bener-bener kondisi pengen melepas gitu, cuman melepas dengan harga yang gak murah juga dan gak mahal juga lah, bisa dibilang bisa kompetitif. Anggaplah saya buka-bukaan nih, misalkan saya ngelepas ini mobil 50, mangga aja sok, asal bisa merawatnya kan gitu. Tapi menurut saya PR-nya sedikit sih ya, wajar. Saya bilang kayak gitu karena ya sok aja silahkan kalau misalkan ada yang pengen ngebeli mobil saya kan gitu. Kalau misalkan ada orang yang ngomong nggak ada PR, pengen nyari yang nggak ada PR, itu mustahil nggak ada. Namanya mobil gua pasti ada perintilan ya, maksudnya kayak ya apalah, itu pasti ada mungkin. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah part-part yang besar itu kalian udah nggak mikirin gitu. Contoh mesin kalian udah aman, udah sehat, udah bisa dibawa mana keliling Indonesia lah kasarnya, udah berani. Audio udah nyaman, AC udah nyaman, terus kaca film segala macam udah nyaman. Ya paling perintilan atau sesuai selera kalian lah gitu. Misalkan kalian kurang suka dengan interior bawaannya atau pengen dioriginalkan lagi, ya mangga gitu, silakan. Itu ya pokoknya rekam jejaknya jelas gitu si mobil itu tuh. Jadi rekam jejaknya jelas. Saya cerita ngomong kayak gini nih, gak bekas tabrak dan banjir segala macam, pokoknya jelas segala macam. Terus yang kedua, kalian siapin dana kalau misalkan rekam jejaknya belum jelas. Siapin dana seharga mobil itu. Misal beli mobil tua, ini contohnya beli mobil tua di bawah tahun 2000 ya, beli mobil tua di harga 40 juta, kalian harus spare dana minimal 40 juta. Oh iya, saya mau menyampaikan nih, jangan pernah melihara mobil Eropa, maaf, khususnya kaum mendang-mending kayak saya kan gitu tuh. Saya termasuk kaum mendang-mending sih. Saya anti banget sebenarnya sama mobil Eropa. Kenapa? Emang mobil Eropa itu harga bekasnya terjangkau, cuman meliharanya itu bisa 2 kali sampai 3 kali lipat. Itu ya emang terbayar oleh kenyamanan sih, cuman bagi saya nggak mau gitu melihara mobil tua. Ya buat, maksudnya saat ini mah belum ada butuhnya gitu kan, kecuali kalian, ya itu kembali lagi kan kebutuhannya masing-masing. Ketika kalian butuh mobil Eropa itu butuh kenyamanannya, kayak ngangkut orang tua yang udah senior atau sepuh, butuh kenyamanan banget, ya udah mangga. Cuman kan harus tahu konsekuensi melihara mobil tua Eropa itu 2-3 kali lipat mobil Jepang. Makanya kalau mau melihara mobil tua itu sebaiknya di Jepang. Kayak misalkan contoh Toyota itu paling aman banget untuk pemula ya.
Terus kalau misalkan Honda itu ya paling part-partnya ada yang begitu mahal lah Honda itu, terus agak rewel juga. Paling kalau misalkan kalian mau melihara mobil tua, ini saran dari saya, khususnya yang tangan pertama yaitu Toyota, Daihatsu, Suzuki, yang keempat itu Honda. Udah, jangan Honda dulu, nanti takutnya kalian kaget gitu, kayak misalkan wah harganya segini gini, gila ini. Nah itu harus dibagi juga klaster cc. Kalian mau melihara mobil tuh lihat dulu cc-nya berapa, terus dia tuh kelasnya kelas tengah atau kelas atas atau kelas bawah kan gitu. Jadi kalian jangan asal angkut, telusurin dulu pokoknya, banyak lah apa informasi sekarang, telusurin sampai benar-benar, terus diperdalam lagi, terus diyakinin lagi apakah penting banget gitu mobil. Nah terus setelah kalian udah yakin, ya kalian harus tahu resiko konsekuensinya mobil tua kan itu, sabar apa segala macam. Kalau misalkan kalian gak ada backup mobil cadangan ya agak repot sih ya, kecuali ada motor lah gitu. Kayak saya kan ada motor ya, saya juga jauh dari orang tua sih, maksudnya belajar lah gitu, belajar mandiri, belajar berusaha, terus belajar fight di luaran, belajar mencari uang sendirilah, jadi supaya mandiri gitu. Saya juga kadang kalau mobil lagi rewel tuh pakai motor, atau ya lebih sering pakai motor sih. Melihara minjem mobil teman tuh jarang, nggak pernah malah. Kan ortu kan di Bandung sama di Cirebon, jadi ya udah gua nikmatin aja gitu, nikmatin melihara mobil tua. Setelah kalian udah tahu kelasnya apa, kebutuhannya apa, terus track recordnya apa, segala macam, ya udah let's go, beli, bismillah. Ya paling ya itu yang saya bilang, melihara mobil tua itu nggak gampang dan nggak mudah. Kalian harus sabar, harus teliti, butuh effort, uang, tenaga, dan waktu. Emang luar biasa sih, bikin pening kepala tuh kadang, bikin campur aduk. Makanya kalian kalau misalkan belum pernah melihara mobil tua, coba rasain deh. Dilihatnya mah murah gitu, tapi perawatannya itu justru orang lain bisa bagus tuh karena ya didandanin kan pakai duit gitu loh. Terus saya mau menyampaikan, saya juga merintis sih sebenarnya. Jadi beli mobil ini nih tidak ada sponsor dari orang tua. Jadi kalau misalkan kalian mau beli mobil tua atau apa, ayo semangat, nabung. Kalau misalkan kalian bener-bener pengen banget, nggak apa-apa, kerja keras. Pun kalau misalkan kamu pas-pasan banget gitu, baru bisa kebeli mobil tua, ya udah nggak apa-apa. Nanti untuk perbaikannya sambil berjalan. Itu ada dua orang karakter sih, kan kadang ada yang karakter kayak saya gitu. Karakter kayak saya itu pengennya cepet beres gitu, makanya saya selalu nge-spare uang tuh buat perbaikan. Jadi ada juga karakter orang yang beli mobil tua dulu, repairnya nanti sambil berjalan, ya itu nggak jadi masalah. Yang ya itu yang saya bilang kan, karakter orang beda-beda. Jadi ya udah, jadi gimana versi kalian saja. Yang jelas saya menyampaikan dengan apa adanya by data. Ya kalau mobil tua itu butuh kesabaran. Kesabarannya apa sih? Kadang ada part yang harus
kita cari bener-bener di online nggak ada, di resmi juga nggak ada, apalagi kan kadang kita nyari-nyari komunitas segala macem kan. Saya itu sabar kan, butuh waktu. Selain kesabaran juga kan butuh uang segala macam. Ya kadang luar biasa lah kalau misalkan yang saya mau ceritain sih. Makanya kalau misalkan kalian nggak penting-penting amat melihara mobil, ya udah jangan gitu. Cuman kalau misalkan kalian belum ada mobil atau pengen mobil gitu, baru cukupnya mobil tua, ya udah gitu tuh. Cuman harus siap konsekuensinya, di namanya kan mobil tua. Jadi jangan berharap dengan kayak mobil muda. Bisa berharap kayak mobil muda, tapi ya itu contohnya track recordnya jelas. Misal kayak saya kan udah tahu nih, saya udah nge-share segala macam. Saya nggak mengada-ngadakan atau melebih-lebihkan gitu. Saya emang begini adanya lah, kondisi mobilnya juga begini kan, ngeluarin effortnya juga sampai segitunya. Silakan cek video-video saya tuh ada kan, itu kan jelas. Jadi udah punya gambaran itu, oh paling rusak-rusak atau repair atau pengen modifiin pelek, misalkan peleknya kurang selera kan atau apalah gitu tuh, ya udah kan mangga, kalian jadi udah punya gambaran. Kalau saya prinsipnya apa ya, prinsipnya saya tuh nggak mau ngutang gitu, nggak mau ngutang. Maksudnya bisa aja saya beliin DP gitu. Waktu itu kan saya kan punya uang 150 juta waktu itu ya. Cuman saya nggak mau mikir lagi, pertimbangkan lagi. Saya kalau mau beli barang tuh jadi harus 2-3 kali lipatnya dengan tabungan yang saya ada gitu. Misalkan saya pengen beli HP seharga 7 juta. Misalkan saya pengen beli HP dengan harga 7 juta gitu. Ya saya harus punya uang di harga 21 juta gitu tuh. Gitu. Soalnya apa? Ya karena saya prinsip ya, maaf banget kan, karakter orang beda-beda. Ini mah prinsip saya gitu. Kalau prinsip saya tuh supaya barang yang saya beli tuh pakai uang dingin gitu tuh, nggak pakai uang kebutuhan gitu tuh. Gitu maksudnya tuh. Kalau prinsip saya tuh. Makanya jangan salah tangkep nih. Kan bisa bang, kalau misalkan beli pas-pasan ya sok aja mangga kan gitu, atau DP dulu. Cuman saya nggak mau waktu itu 150 juta dipakai DP kan, nggak mau gitu. Sebenarnya saya bisa aja beli Expander atau Honda City kan gitu, cuman saya nggak mau, malah belinya mobil tua. Aduh, yang luar biasa effortnya kan gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya pokoknya gitulah bro. Dimanapun kalian berada, di pelosok Indonesia atau dimanapun, yang penting sehat-sehat, tetap semangat. Pokoknya semangat cari rezeki apapun itu yang halal ya. Kebetulan qadarullah saya muslim kan gitu. Kalau misalkan yang muslim, sholat terus jalur langit lah pokoknya. Saya pun juga fight di luaran tuh ya pakai jalur langit juga kan gitu tuh. Bisa keterima kuliah, terus melanjutkan lagi segala macam lah ya, pokoknya jalur langit lah ya, dibarengin juga sama ikhtiar kan gitu tuh. Jadi sifat pasrah itu kan, kalau aku pribadi mah nggak mau pasrahnya tuh pasrah pasif tuh, pengennya pasrah aktif. Jadi kita usaha dulu segala macam, tempur, baru kita pasrah kan, kita bergantung gitu, gimana yang di atas yang menentukan gitu. Ya paling kalau dari saya tipsnya itu sih, tahu dulu track recordnya. Gak jadi masalah kalau kilometer tinggi ya, itu inget, gak jadi masalah mau kilometernya sampai 1000 sampai 1 juta, gak jadi masalah. Yang penting track recordnya jelas. Misal kampas rem dia diganti 5 bulan atau tiap kilometer sekian kan gitu, kampas kopling segala macam seset kan, tahu pokoknya jelas banget.
Jadi ya itu mobil jelas dibandingkan dengan mobil yang disimpan saja, kayak misalkan disimpan di garasi aja, nah itu perlu tanda tanya kan gitu. Ya emang sih kilometer rendah, takutnya kan ada part-part yang kemakan umur itu loh. Itu juga nggak bagus, part-part yang kemakan umur tuh. Jadi nanti rusak gak ketahuan. Masih mendingan rusak ketahuan kan ada track recordnya gitu. Makanya saya menyarankan track record jelas tuh ya, supaya ada gambaran lah, supaya saya bisa nge-sharing ke kalian gitu. Jadi gambarannya gini. Oke, gitu aja mungkin ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Thank you for watching lah. Pokoknya sharing-sharing aja lah, sharing yang positif. Atau mau ada impian atau apa, mobil impian yang kalian pengen, mangga gitu, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau saya mah sampai saat ini paling ya ada lah mobil impian juga, cuman belum dananya belum ada dulu, masih nabung. Ya itu yang saya bilang kan, sesuai kebutuhan dulu lah, kebutuhan apa segala macam baru. Oke, gitu aja ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Thank you for watching. Sehat-sehat semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga diberikan rezeki yang lancar, pekerjaan yang, bagi yang belum punya pekerjaan diberikan pekerjaan. Bagi yang sudah diberikan pekerjaan, semoga naik pangkat segala macam, naik tambah gaji atau segala macam lah. Pokoknya yang positif lah. Insya Allah kalau kita bersyukur pasti ada aja jalannya. Oke? Selamat pagi semuanya.